Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul awwalu, adapun hadis yang pertama, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahu Imamul Muhadditsin. Bahwa diceritakan dari Amirul Mukminin yang asma kunyahnya adalah Abi Hafs. Abi Hafs itu ada yang bilang anaknya Sayyidina Umar itu Hafsah. Ada yang bilang harimau Hafsin. Pokoknya orang Arab itu biasanya punya nama laqab, nama kunyah, nama asli. Tapi biasanya yang nama aslinya itu satu kata. Kayak Umar begitu. Utsman kayak itu, Ali gitu. Nah, ini Abi Hafsin itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu, hanya saja, adapun semua amal itu binniyati, digantungkan kepada niat. Kita tahu bahwa innama ini termasuk adatut tahsir. Maka semua yang di luar ini tidak masuk. Dalam ilmu nahwu seperti itu. Maka amal-amal itu baru akan diterima kalau ada niatnya. Kalau ada niatnya. Kita tahu kita sholat, rukunnya sholat adalah termasuk niat. Kita tahu persiapan sholat termasuk rukunnya wudhu adalah niat. Dan niat ini adanya di dalam hati. Masalah talafut niat atau mengucapkan niat ini jatuhnya adalah sunnah. Boleh dikatakan, boleh tidak. Jadi jatuhnya menurut para ulama talafut niat itu tidak ada yang wajib. Walaupun haji. Walaupun orang yang haji niatnya itu di dalam hati, kok dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, itu i'anah 'alal qalbi, hanya menolong hatinya supaya hatinya ini mengucapkan niat itu, dan niat itu adalah salah satu rukunnya. Pada tataran lain nanti Imam Malik mengatakan tidak perlu niat dan lain sebagainya. Ini masalah khilafiyah, tidak masalah. Tentunya semua amal-amal itu nantinya akan digantungkan dengan niat. Hadis ini ternyata asbabul wurudnya ada yang namanya Ummu Qais, sahabat Nabi ini ketika di Mekah ditunangi sama calonnya tidak mau. Akhirnya sama tunangannya dikejar sampai ke Madinah. Setelah sampai di Madinah mau dinikahi. Lah, orang yang seperti ini tidak dapat pahalanya hijrah, tapi dapat pahalanya kawin. Makanya di dalam hadis ini wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi orang itu akan mendapatkan apa yang diniatkan. Kalau niatnya mencari ilmu untuk kuliah, ya dapatnya ilmu. Kalau niatnya hanya mendapatkan ijazah, ya tidak dapat ilmu, dapat ijazah saja. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya, niatnya memang karena Allah dan karena Rasulnya Allah, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka pahalanya mendapatkan hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha,
ketika ada orang yang hijrahnya itu untuk mendapatkan dunia yang akan diperolehnya, atau perempuan yang akan dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu ya mendapatkan apa yang diinginkan itu, tidak mendapatkan pahala. Maka dari itu kita sebagai umat Islam harus menata niat. Dan Imam Syafi'i mengatakan niat ini adalah termasuk sepertiganya ilmu. Mengapa? Karena orang beribadah itu pasti pakai hati, pasti pakai lisan, pasti pakai anggota badan. Nah, ketiga-tiganya ini, ketika niat yang dipakai adalah hati, maka orang yang beribadah ini hatinya harus ditata bahwa dia memang ibadah. Contohnya, orang niat sholat asar sama-sama dengan zuhur kan 4 rakaat. Kalau dia niatnya pada waktu asar zuhur kan tidak jadi sholatnya, padahal sama. Maka dari itu perlu niat ini ditekankan sejak awal kita ini melaksanakan ibadah. Kebanyakan niat ini menjadi rukun, karena rukun ini pasti masuk di dalam ibadah tersebut. Bahkan imam yang lain mengatakan niat ini adalah termasuk separuh daripada ilmu agama kita. Kalau sudah separuh memang sangat diperlukan. Mengapa sangat diperlukan? Bisa dibayangkan orang beribadah tanpa melaksanakan niat maka tidak jadi. Sama dengan orang beramal tanpa ilmu, itu mardudatun la tuqbalu, ditolak. Maka panjenengan semuanya apapun ketika melaksanakan ibadah ditata niatnya. Talafut bin niat, mengatakan niat juga boleh, itu hanya dalam rangka menolong hati kita. Misalnya kita kebiasaannya sebelum sholat sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, misalnya itu tujuannya menolong hati kita bahwa kita ini niat sholat zuhur 4 rakaat dengan cara makmum. Kalau tidak niat seperti itu ya tidak jadi sholatnya. Maka harus ditekankan yang namanya niat. Nah, sekali lagi, innamal a'malu binniyat ini sudah merambah ke berbagai peribadatan, termasuk ibadah mahdhah, kecuali ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah misalnya ingin sedekah, tidak usah diniati ya, langsung lintasan niat saja langsung bersedekah. Tapi ketika ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, zakat, haji, ini harus ada niatan. Ya, kayak begitu. Ini hadis yang pertama. Jadi dari riwayat Al-Bukhari ini sudah jelas kita ini dipaksa untuk melaksanakan keikhlasan dengan cara niat. Jadi niat itu bisa membantu orang melaksanakan ibadah dengan ikhlas. Coba kalau kita tidak niat puasa, kira-kira kuat enggak? Enggak kuat. Enggak kuat. Puasa seperti itu juga. Karena kita sudah niat, maka nanti jatuhnya adalah ikhlas. Nah, ini teman-teman juga harus bisa menata bagaimana supaya fisik kita ini kuat dengan cara niat yang akhirnya nanti kita menjalankan ibadah atau amaliyah ini dengan cara ikhlas. Hadis yang kedua, al-hadisus tsani, adapun hadis yang kedua, an Umar radhiyallahu anhu aidon, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga, qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Sayyidina Umar ini duduk berdampingan bersama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari, ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba muncul di antara kami itu seorang laki-laki, syadidun,
bayadis syiabi, seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, syadidu sawadis sya'ri, yang sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safari, yang tidak kami ketahui asalnya dari mana, tiba-tiba ada di situ. Wala ya'rifuhu minna, dan kami tidak mengenal si laki-laki tersebut. Wala ya'rifuhu minna ahadun, salah satu dari kami tidak ada yang mengenal satupun. Hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga laki-laki yang berbaju putih, yang berambut hitam dan tidak kami kenal itu duduk mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi, kemudian laki-laki tersebut menyandarkan rukbataihi, lututnya, ila rukbataihi, terhadap lututnya Nabi. Kemudian si laki-laki ini mempertemukan atau menyandarkan lututnya beliau dengan lututnya Nabi. Makanya orang sekarang ada yang dalam memberi pendidikan kepada anaknya itu dengan cara mempertemukan kedua lutut. Ini mungkin mempraktekkan hadis ini. Dulu ada malaikat yang dipertemukan antara lutut dengan lututnya Kanjeng Nabi, sehingga sampai sekarang ada yang menirukan kayak begitu. Wa wadu'a kaffaihi, dan meletakkan kedua tangannya ala fakhidaihi, di atas pahanya Gusti Kanjeng Nabi. Jadi lututnya dipertemukan, tangannya diletakkan di pahanya Kanjeng Nabi. Wa qala, dan orang laki-laki tersebut, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Ini disaksikan oleh para sahabat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu karena ada pertanyaan seperti itu, Kanjeng Nabi menjawab, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Islam itu adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah sebagai utusan Allah. Berarti ini yang pertama, istilah kita adalah syahadat. Lalu dilanjutkan perkataannya Nabi itu, wa tuqimas sholata, dan melaksanakan atau mendirikan sholat. Yang kedua berarti melaksanakan sholat. Wa tu'tiyaz zakata, dan mengeluarkan atau menunaikan zakat. Yang ketiga, wa tasuma ramadhana, dan berpuasa kamu Ramadhana pada bulan Ramadan. Yang kelima, wa tahujjal baita, dan kamu berhaji ke Baitullah, inistata'ta, kalau kamu mampu, ilaihi sabila, dalam perjalanannya. Lalu si orang laki-laki tadi bilang, qala saddaqta. Setelah menanyakan akhbirni anil Islam, dijawab Nabi, antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Terus menjawab, sadaqta, benar wahai Rasul. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ini perkataannya Sayyidina Umar. Fa'ajibna, kami heran kepada orang tadi. Dia bertanya, dia membenarkan. Biasanya orang bertanya itu ada pertanyaan balik, atau biasanya orang bertanya itu, oh gitu ya, kayak gitulah. Ini kayak yang bertanya ini sudah tahu. Ya, setelah bertanya terus dia membenarkan. Berarti kayak guru menanyakan kepada murid, kayak begitu ya. Setelah betul mengatakan, oh iya betul, kayak begitu. Lalu si orang laki-laki tadi mengatakan lagi, qala fa akhbirni anil iman.
Akhbirni 'anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Lalu Nabi mengatakan, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Lalu Nabi ditanya lagi, akhbirni 'anil iman. Wahai Muhammad, terangkan kepada saya, kabarkan kepada saya apa itu iman. Lalu Nabi mengatakan, iman itu adalah percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya Allah, kitab-kitabnya Allah, rasul-rasulnya Allah, hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar khairihi wa syarrihi. Seperti itu. Berarti ada berapa? 6 ya. Kalau rukun Islam tadi ada 5. Kalau rukun iman 6. Yang selanjutnya qala saddaqta. Qala saddaqta. Lalu orang laki-laki tadi mengatakan benar seperti itu. Masih menanyakan lagi, qala fa akhbirni 'anil ihsan. Maka kabarkan kepadaku tentang ihsan. Berarti ada Islam, ada iman, ada ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Nabi mengatakan ihsan itu kamu menyembah kepada Allah seakan-akan kamu tahu kepada Allah, seakan-akan kamu mengetahui kepada Allah, seakan-akan kamu melihat kepada Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kalau kamu beribadah seakan-akan melihat Allah, kalau tidak bisa maka seakan-akan kamu dilihat oleh Allah. Itu namanya ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Lalu yang terakhir perkataannya itu qala fa akhbirni 'anis saah. Lalu si orang laki-laki tadi, akhbirni 'anis saah. Kabarkan kepada saya tentang apa? Tentang sa'ah. Apa sa'ah itu? Hari kiamat. Qala, lalu dawuhnya Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Baru Nabi mengatakan, yang ditanyakan tidak lebih tahu daripada yang menanyakan. Berarti Nabi sudah memberi penjelasan bahwa tidak ada yang tahu tentang kapan hari kiamat. Ini keterangannya begitu. Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'ili. Jadi yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang nanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Lalu tetap memaksa menanyakan, berikan kabar kepada saya tentang tanda-tanda kiamat. Kalau tidak mau menjelaskan, katanya yang lebih tahu dari yang tanya, jelaskan kepada saya tanda-tanda kiamat itu. Ternyata dawuhnya Nabi, antalidal amatu rabbataha. Ada seorang budak perempuan yang melahirkan dari anak majikannya. Wa antaral hufat al-urrah al-ala ri'a asya'i yatatawaluna fi bunyan. Tanda-tandanya sudah terjadi kebobrokan moral, sudah terjadi kebobrokan mental antara anak dengan orang tua, tidak ada sopan santun, bahkan sampai terjadi perzinahan dan lain sebagainya. Gambarannya di sini adalah amat melahirkan dari anak sayyidnya. Yang kedua, ketahuilah nanti suatu saat ada orang yang tidak memakai baju, dia miskin, dia orang yang tidak punya rumah, dia penggembala kambing, sementara yatatawaluna fil bunyan, dia meninggikan bangunannya. Kayak begitu. Berarti di situ sudah ada tanda-tanda hari kiamat. Berarti keberobrokan mental semakin luar biasa, lalu bangunan-bangunan juga pencakar langit sudah biasa. Ini salah satu daripada tanda-tanda hari kiamat sudah dekat. Tsumman talaqa falabistu maliyan tsumma qala ya Umar
Atadri minas sa'il. Lalu orang tadi meninggalkan Sayyidina Umar dan Nabi menanyakan kepada Sayyidina Umar, kamu tahu siapa yang datang tadi? Katanya Sayyidina Umar, qultu, aku katakan, katanya Sayyidina Umar, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi mengatakan, qala fa innahu Jibril. Orang tadi adalah malaikat Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Malaikat Jibril tadi tujuannya adalah datang kepadamu untuk mengajari kamu tentang agama. Nah, maka dari itu hadis yang kedua ini adalah tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Ya, ketiga-tiganya ini mempunyai keterangan yang berbeda-beda, akan tetapi sangat berkaitan satu sama lain. Maka dari itu kita sebagai umat Islam harus mempercayai hadis ini, bahwa hadis yang kedua ini adalah tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Apabila Islam kita sudah kuat, iman kita sudah kuat, kita tentunya harus menaikkan kembali kepada ihsan, yaitu tentang akhlak, tentang tasawuf, dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu kultum pada saat ini. Semoga ada manfaatnya dan kita mendapatkan keberkahan di awal bulan Ramadan, mendapatkan rahmat dari Allah, segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana birahmatika ya arhamar rahimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.